selanjutnya kita pembahasannya lebih ringan ya, karena yang awal tadi kan lebih pada statistiknya, adik-adik dilatih untuk bagaimana menguji data gitu ya, kelas itu. Semoga di kelas ini tidak banyak yang kemudian menggunakan full dengan bantuan teknologi yang ada sekarang ya. Jadi coba sendiri dong ya, karena sekarang gampang sebetulnya kalau kita mau selesai cepat gitu, tapi dan dalam penelitian pun sebetulnya kita diperbolehkan menggunakan, tapi ada batasan toleransi ya, sehingga ada itu tetap harus belajar bagaimana menghitungnya ya secara manual gimana sih, juga penting sekali. Apalagi dengan adanya integrasi yang primer nanti gitu, yaitu surveillance epidemiologi, pelaporan, pencatatan yang kaitannya dengan data-data semua program yang ada di layanan primer itu harus kita lakukan. Jadi adik-adik memang betul-betul harus tahu. Nah, kebetulan untuk course 4 sekarang itu kan berada di bawah pengelolaan bagian IKN ya. Jadi kita itu sekarang kemudian di bagian IKN, sehingga kalau ada apapun kami dari bagian IKN yang nantinya mengurus ya, jadi tetap pelaksananya tetap sama. Kebetulan di bagian IKN ada yang sudah pernah main ke lantai 7, tapi kalau mainnya ke bagian IKN kayaknya belum pernah ya. Di lantai 7 itu ada bagian IKN kita ya, sekarang jadi 1, kemudian ada gizi dan ada parasit ya. Nah, jadi nanti adik-adik sesekali pasti akan naik, dan alhamdulillah sekarang di bagian luar dindingnya lantai 7 itu sudah ada tempat yang cukup icon itu untuk adik-adik berfoto. Ini kami sudah mengajukan. Jadi nanti kalau pas mengumpulkan tugas Fitler gitu, mampir aja ke sana. Itu kita membuat semacam workflow gitu ya, yang mencerminkan visi misinya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, kita sudah habis akreditasi intermezzo sedikit gitu. Sebelum saya masuk ke sini, topiknya ini sebetulnya dari semua sudah bisa. Ya. Apakah visi misinya FKUNS itu kita itu mau mencetak adik-adik sebagai lulusan yang bagaimana? Kemarin ada yang terlibat di akreditasi? Belum ya? Nah, apa visi misinya? Adik-adik itu keunggulannya mau diarahkan kemana, atau sebagai lulusan dokter yang arahnya kompeten terutama di bidang apa? Ada yang tahu? Anak PA saya mana ya? Enggak ya? Yang dicari anaknya dulu. Mana ya? Kalau ketawa, nah itu dia. Ayo. Kalau nggak tahu berarti nanti sesi pertemuan kita perpanjang. Apa? Kita mau diarahkan sebagai lulusan dokter terutama yang apa? Yang berorientasi ke kesehatan komunitas. Kedokteran komunitas. Kalau fakultas memang nanti akan kita rubah kesehatan ya. Berarti saya tidak malu punya anak PA ini. Gitu ya. Jadi kita semua itu adik-adik nanti intinya keunggulannya itu kedokteran komunitas. Gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Cuma kita sedang dalam perubahan kurikulum. Ya, sehingga ini sedang dirancang. Kenapa harus kita detailkan? Karena sekarang kedokteran komunitas itu komponennya sudah banyak masuk di SKDI. Apa SKDI itu? Standar kompetensi dokter Indonesia. Ya, walaupun yang terbaru ini belum jadi resmikan, masih dilanjut lagi yang 2024, tapi gambarannya untuk kedokteran komunitas itu justru semakin kuat, gitu ya. Nah, sehingga memang harus ada warna yang dikuatkan. Nanti kedepannya kita sudah melakukan pertemuan ya, ada beberapa rapat yang dilakukan. Kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang juga diajak untuk workshop visi misi. Nah, arahnya nanti akan lebih kepada bagaimana di kedokteran atau kesehatan komunitas ini fokusnya adik-adik terutama untuk prodi S1 dan profesi itu adalah pada manajemen dan kebijakan kesehatan.
sehingga kegiatan kos adik-adik ini adalah salah satu bekal penting untuk nantinya secara spiral adik-adik akan menguasai kompetensi ini. Di C4 itu nanti adik-adik apa sih yang dilakukan? Ke lapangan terus ngapain? Apa yang dilakukan di lapangan? Ada yang bisa menyampaikan apa nanti yang mau dilakukan di lapangan? Yang putri itu namanya siapa? Namanya siapa? Sahabat dari prodi apa? Kedokteran. Berarti C4 kita itu nanti di lapangan adik-adik mau ngapain? Belum tahu mau ngapain di lapangan. Iya, ke masyarakat ngapain ke masyarakatnya? Ada yang sudah tahu C4 itu mau ngapain toh? Di lapangan ke masyarakat betul. Ngapain adik-adik ke masyarakat? Ada yang bisa bantu? Saya masuk ke materi harus tahu dulu nih adik-adik itu C4 itu sudah terpikirkan belum kan adik-adik ke lapangannya setelah lebaran, betul? Kan sebentar lagi. Mau ngapain di C4 itu? Ke masyarakatnya ngapain? Ada yang bisa kayaknya ini tahu. Siapa namanya? Erlin. Iya, dari mana? Prodi kebidanan. Sekarang jadi prodi kebidanan tahu apa nanti yang mau dilakukan di lapangan? Mengambil data untuk surveillance. Oke, nanti caranya mengambil data bagaimana sampai Oke, terus setelah itu hubungannya dengan topik yang akan kita diskusikan apa kira-kira? Menentukan media promosi kesehatan apa yang sesuai berdasarkan hasil yang didapatkan. Terus apa lagi yang tidak kalah pentingnya? Ini kan di sini ada beberapa prodi ya. Prodinya apa saja? Kedokteran, kebidanan, farmasi ikut nggak ini? Nggak, berarti hanya 2 di C4 ya kan? Nah nanti selain kita memang nantinya akan belajar untuk menganalisis data, kemudian adik-adik membuat satu perencanaan media edukasi apa yang bisa kita susun gitu ya, kita buat itu di C4 ya, ditambah dengan belajar untuk tadi melakukan interprofessional education, jadi belajar bersama-sama dengan mengetahui peran dari profesi masing-masing, itu yang penting. Nah termasuk nanti kalau adik-adik untuk tahapan selanjutnya gitu ya, jadi semua harus tahu masing-masing punya peran gitu, sehingga dalam menyusun laporan pun, penyusunan apapun yang nanti dalam hal penegasan ya harus ada komposisi komponen masukan sudut pandang dari pendidikan dokter maupun kebidanan, nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi nanti silahkan kalau ada kelompok yang nanti bersama dengan kebidanan ya memang harus jadi satu. Bagaimana caranya untuk berkolaborasi gitu ya, itu sedikit pengantar dari saya kaitannya dengan kegiatan. Sehingga kenapa kita harus mempelajari ini? Saya yakin kalau adik-adik membuat satu media sekarang jauh lebih pinter-pinter gitu ya dibandingkan dengan kami gitu. Karena dan mengikuti perkembangan yang sekarang. Karena apa? Kalau saya lihat kemarin hasil karya mahasiswa saat yang senior adik-adik di lab itu banyak yang bagus-bagus gitu. Teknologinya juga mendukung ya, alat-alat entah itu dari handphone, entah ada yang punya memang hobi jadi ada kamera khusus yang resolusinya bagus, pengambilan videonya bagus, itu banyak sekali. Sehingga kemudian kita kemarin ajukan untuk didaftarkan, untuk kita laporkan untuk peningkatan ketercapaian indeks, untuk peningkatan ranking dari universitas dari sisi mahasiswa. Nah, saya harap nanti yang di kelompok ini juga menghasilkan produk yang sama. Bahkan harapan kami nanti pada saat adik-adik itu di lapangan kemudian
kemudian jangan lupa berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan itu fungsinya untuk adik-adik sharing, diskusi, tidak hanya untuk ujiannya saja baru menghubungi beliau, kan enggak. Tapi ide-idenya itu dari awal harus saja dikonsultasikan. Karena pengalaman yang sebelumnya banyak sekali yang kelompok itu tidak melibatkan pembimbing. Nah itu jadi adik-adik harus berkonsultasi kira-kira tahapan-tahapan ini apakah sudah betul. Nah salah satunya itu adalah dengan pengembangan media promosi kesehatan. Nah kenapa harus kita kuatkan di sini? Ini kita lebih ke arah basic agar adik-adik nanti memiliki satu kesamaan persepsi sebetulnya media promosi kesehatan itu kenapa sangat diperlukan. Harus ke laptopnya atau bisa keluar? Nah, jadi nanti kan adik-adik ke puskesmas ya. Ke puskesmas ini kita harus melihat memang sekarang puskesmas itu adalah tumpuan ya dari pemberi layanan kesehatan tingkat pertama. Jadi istilahnya dia itu goalkeeper ya dari semua layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Semua program-program pemerintah sekarang itu dikuatkannya justru di sini. Ya. Nah, sehingga bagaimana caranya agar puskesmas itu bisa menguatkan pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuan kita salah satunya untuk memberikan promosi kesehatan itu memang dengan tadi bagaimana puskesmas ini bisa memainkan peran pentingnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian kalau kita melihat pada teori ini sebetulnya dari WHO sudah dari tahun 1986 melalui charter ini sudah diupayakan namanya upaya promosi kesehatan. Ya, jadi ini adalah satu upaya agar kita itu bisa melibatkan individu ataupun sekelompok masyarakat untuk meningkatkan kontrol kesehatan mereka sendiri. Dengan melalui upaya-upaya tentu saja terutama dalam aspek preventif medicine. Ya, jadi mulai dari upaya preventif itu mulai dari level primer, sekunder, tersier, gitu ya, itu bisa kita upayakan. Nah, salah satu konsep pikirnya ya mereka melakukan penguatan ya, baik itu pada aksi-aksi komunitas. Makanya sampai sekarang nanti kita bicarakan program Indonesia yang terbaru itu sebetulnya sama. Dari dulu menguatkan apa sih yang bisa dilakukan oleh komunitas. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Ya, jadi bagaimana lingkungan sekitar ini bisa kita tingkatkan ya perannya. Bagaimana kita menjaga lingkungannya ya, membangun lingkungan yang kuat gitu ya. Kemudian juga termasuk policy untuk menguatkan ya dari aspek health promotion. Karena selama ini di layanan kesehatan itu pembiayaan kesehatan yang paling besar itu jatuhnya malah di upaya kuratif, selalu ke arah obat saja. Itu walaupun kalau kita lihat pergeseran paradigma itu sejak tahun 2000 itu sudah diarahkan pada upaya yang bersudut pandang paradigma sehat. Artinya upaya promosi kesehatan ini yang seharusnya diutamakan. Kalau di layanan primer sebetulnya plot pembiayaan itu lebih besar dan lebih banyak pada aspek ini ya, tapi selama ini belum bisa dioptimalkan karena mungkin daya ukur hitungnya juga lebih sulit. Kalau obat kan gampang untuk jumlahnya dan sebagainya, pengeluaran, pembelian dan sebagainya itu lebih mudah. Tapi kalau upaya promotif itu kan lebih bervariasi. Nah, tapi kalau di rumah sakit jelas sampai saat ini yang paling banyak pengeluaran lebih ke arah kuratif, sehingga kita perlu concern ya untuk upaya promotif apa sebetulnya yang bisa kita lakukan. Nah, ini sedikit penekanan saja ya bahwa untuk bisa meningkatkan istilahnya angka kesehatan di Indonesia, maka pihak-pihak yang terlibat di situ juga harus mengambil peranan penting. Kita nggak bisa seorang dokter atau tenaga kesehatan itu berjalan sendiri.
untuk pengentasan angka kematian, angka kesakitan yang saat ini masih tinggi. Harus butuh kerjasama. Ya, jadi di sini perlu sekali ya kita itu memastikan masyarakat itu bisa menerima informasi yang kita berikan itu dengan baik. Ya, karena kita juga tahu sebetulnya Indonesia ini salah satunya tantangannya adalah literasi yang dirasa masih cukup rendahnya dalam menerima informasi, apalagi kebebasan di sosial media gitu ya, sehingga banyak informasi-informasi yang berhubungan dengan kesehatan yang sebetulnya itu tidak didasarkan dengan evidence base yang jelas gitu ya. Banyak opini gitu, banyak informasi-informasi yang mungkin justru malah menyesatkan. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan harus memastikan ini. Sehingga etika pada saat kita melakukan hak promotion ini pun harus diperhatikan, terutama saat kita memanfaatkan media untuk menyampaikan informasi. Ya, ada banyak beberapa hal yang harus diperhatikan, bagaimana tata caranya kita bisa menyampaikan informasi kesehatan itu dengan cara yang benar dan tidak melanggar etika. Mungkin kalau mohon maaf misalnya pelaku atau praktisi kesehatan di luar sana yang sebetulnya basicnya tidak berpendidikan di bidang kesehatan, banyak nih sekarang ya, bahkan memang ada undang-undang untuk pengobatan komplementer misalnya gitu, tapi mereka kan tidak punya dasar ilmiah yang sekuat tenaga kesehatan. Nah, sehingga untuk adik-adik yang sekarang ini bersekolahnya yang memang betul-betul di bidang itu, ya harus memperhatikan ini. Jadi tidak sekedar hanya membuat media, tapi kita tetap harus memperhatikan etika yang berlaku ya dalam pembuatan media informasi, agar tidak menyesatkan. Sehingga misalnya, referensinya kita harus ambil dari mana, kita pastikan betul ya. Kemudian konten-konten yang kita tampilkan kira-kira itu melanggar etika atau tidak gitu ya. Kerahasiaan pasien misalnya gitu. Nah, sekarang itu kan banyak pusat layanan kesehatan yang berlomba-lomba untuk membuat konten dalam rangka satu, memang menginformasikan tentang masalah kesehatan untuk masyarakat, yang kedua untuk memasarkan layanannya kan gitu. Nah, sehingga itu betul-betul harus diperhatikan. Ya, itu salah satunya yang harus menjadi tekanan kita. Kemudian, maaf, ternyata nggak terlalu kelihatan. Nah, jadi di sini kalau adik-adik bicara tentang health promotion, itu tidak hanya kita itu berusaha di dalamnya itu tidak hanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan dari masyarakat saja, tapi health promotion ini adalah satu upaya untuk menjembatani ya, dari perubahan personal behavior dan community behavior dan juga physical environment. Jadi hak promotion ini nggak sekedar adik-adik nanti berarti nanti saya mau penyuluhan, tidak hanya itu ya, karena banyak sekali yang mengidentikan promosi kesehatan itu dengan upaya pemberian edukasi kesehatan. Jadi tidak hanya itu, tujuan dari promosi kesehatan tidak hanya sekedar meningkatkan pengetahuan dari masyarakat ya, sehingga keterlibatan berbagai pihak ini perlu kita pertimbangkan. Sekarang sudah mulai dijalin kerjasama ya berbagai pihak ya, dari institusi kesehatan, dari organisasi-organisasi profesi ya, kemudian dari pembuat kebijakan, dari upaya-upaya dari legislatif ya, sehingga memang sekarang itu ada kolaborasi yang luas sebetulnya untuk melaksanakan satu program promosi kesehatan. Dari DPR mungkin komisi berapa yang ngurusin kesehatan, kemudian dinas kesehatan sebagai pembuat kebijakan yang diturunkan dari kementerian, kemudian institusi kesehatan ya, dan juga dari organisasi profesi IDIB, PPNI dan sebagainya, tergantung apa sih sebetulnya upaya yang mau dilakukan.
Nah sekarang itu termasuk untuk pengentasan TB salah satunya, Dinas Kesehatan itu sudah merangkul Fakultas Kedokteran untuk bersama-sama terlibat dalam pengentasan. Baik itu dari tahapan penelitian, pelaporan kasus temuan TB misalnya seperti itu. Nah itu sudah mulai ada kerjasama multisektoral ya, karena sudah dipahami bersama bahwa tadi health promotion ini butuh kerjasama tidak hanya dari tenaga kesehatan saja yang melakukan. Ya bahkan sekarang sebetulnya sudah dari dulu dijalankan, misalnya puskesmas kemudian memberikan pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah dasar misalnya gitu ya. Tapi tidak hanya itu, butuh kerjasama yang lebih solid antara beberapa pihak ya, yang dirasa memang nantinya bisa mencetuskan rekomendasi-rekomendasi program ya. Kemudian selanjutnya, nah, di dalam strategi health promotion ini ada 4 komponen yang harus diperkuat ya, sehubungan dengan upaya multidisipliner tadi. Empowerment ini dimulai dari level individu atau personal, kemudian berdekatan di family, community maupun secara umum di masyarakat. Kemudian juga harus bisa dilakukan bina suasana gitu. Jadi pada saat melakukan ini komunitas itu tahu gitu ya, apa sih yang harus kita selesaikan gitu, permasalahan kesehatan apa sih dan dengan cara bagaimana sih gitu, sehingga selaras ya yang diupayakan oleh pemerintah, kemudian tenaga kesehatan sebagai pelaksana dan masyarakat itu sama persepsinya. Kemudian selanjutnya advokasi ya, karena memang kadang-kadang satu program itu kalau tidak ada advokasi yang tegas, yang kuat kan berjalannya ya apa adanya saja, diselenggarakan atau enggak bebas-bebasan, sehingga memang butuh penguatan dari sisi advokasi, peraturan perundangan ya, ataupun keputusan-keputusan dari Menteri Kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan. Nah sebetulnya MKUNS ini oleh Dinas Kesehatan itu sudah mulai istilahnya diberi mitra untuk ini. Nah, salah satunya adalah Puskesmas Ngoresan yang memang berada di wilayah kita. Jadi sudah punya mitra sebetulnya, kita hanya tinggal bagaimana pelaksanaan. Nah ini terakhir kemarin dari prodi, khususnya dari prodi profesi itu sudah mulai dijawil ya oleh Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan upaya kemitraan ini. Nah dan itu pun melibatkan peran adik-adik mahasiswa juga nantinya. Nah, salah satunya yang sudah dilakukan walaupun mungkin tidak ada catatan mitra dari Dinas Kesehatan, upaya adik-adik yang sudah ada kan salah satunya lewat KKN. Nah ini adalah upaya-upaya health promotion yang selama ini kita lakukan. Nah adik-adik semua sudah tahu, saya rasa ya, istilah integrasi layanan primer ini. Ya tadi ada yang sudah memberikan materi tentang ini di kuliah. Dari puskesmas sudah masuk belum ya? Ya kan berbicara tentang ini, sehingga harapan saya tentu saja jadi sudah lebih clear gitu pandangannya ya. Jadi paradigmanya pada saat belajar itu tidak hanya melihat masalah disease and klinis saja, tapi juga memperluas wawasan tentang program-program kesehatan yang ada di Indonesia ya. Jadi nggak cuma berputar misalnya apa sih bloknya bloknya yang berjalan itu baru reproduktif. Ini semester 4 tidak satu apa ya? 5 tuh. Hematologi. Jadi nggak cuma belajar patofisiologi dari satu penyakit saja ya, tapi juga harus punya wawasan bahwa kita yang kita urus itu nggak sekedar penyakitnya pasien. Kalau bidan juga tidak sekedar nanti pegang ibu saat ANC saja, ya nanti kemudian setelah partus pegang anaknya, ya terus nanti setelah partus juga PNC, kan nggak cuma itu. Ada kebidanan komunitas juga. Nah, sehingga
kita harus tahu betul perkembangan yang ada di Indonesia. 2 tahun terakhir ini sudah ada satu program yang saya rasa sejak zaman Bapak Presiden sebelumnya dengan yang Presiden saat ini masih berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena saya rasa program ini sebetulnya memang program jangka panjang, ya. Jadi upaya transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju ini direncanakan memang targetnya adalah pada tahun 2045 kita mencapai Indonesia Emas itu. Sehingga ada 6 pilar transformasi, salah satunya adalah di layanan primer ini, ya, integrasi layanan primer. Jadi pasti sudah dijelaskan bahwa sekarang itu di puskesmas ada banyak klaster berdasarkan siklus kehidupan manusianya. Jadi tidak lagi per program seperti dulu UKM-nya apa saja, ya, UKP apa saja. Sekarang itu terintegrasi. Tapi kita melihat perjalanan pasien itu mulai dari, oh ini masuk kelompok usia mana, oh ini klaster 1, klaster 2, dan seterusnya. Ya. Nah ini ada hubungan erat sekali antara health promotion dengan ILP itu, karena memang masing-masing klaster harus ada upaya promotifnya. Ya. Nah, ada health promotion di sini, termasuk salah satunya misalnya bidang kesehatan ibu dan anak, gitu. Misalnya kalau kita mau menurut ke sana, kita perlu memikirkan upaya-upaya promosi kesehatan apa yang harus dilakukan untuk kesehatan ibu, kesehatan anak berdasarkan analisis situasi yang nanti adik-adik akan lakukan. Mau di klaster mana nanti ini akan disoroti misalnya. Kalau dengan mahasiswa kebidanan mungkin akan lebih familiar kalau adik-adik ke klaster 2 ya. Misalnya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan kalau adik-adik masuk ke klaster yang penyakit menular, karena bidan itu juga harus tahu kira-kira penyakit-penyakit menular apa yang bisa mengenai ibu dan anaknya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan, kemudian upaya health promotionnya apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa buat untuk si pasien ataupun personal, ya, atau kelompok komunitas yang kita soroti, yang kita sasar. Nah itu nanti akan menyesuaikan. Nanti saya sedikit cerita tentang kegiatan yang dilakukan kakak tingkat adik-adik lebih tinggi levelnya itu di tahap profesi. Ya, nanti adik-adik semua akan masuk ke bagian IKM saat di tahap profesi. Itu masih agak lama ya, 2 tahun lagi mungkin. Nah tapi gambarannya kemarin salah satu kelompok dokter muda kami yang melakukan home visit, mereka lebih kuatnya lagi adalah melakukan home care sampai ke perawatan dengan beberapa kali kunjungan. Nah, salah satunya mereka merencanakan membuat satu buku logbook untuk ibu yang hamil. Nah, jadi di situ ada pencatatan-pencatatan yang bisa dilakukan sendiri oleh si ibu atau dengan pendampingan dari kader. Karena dengan ILP kan memang sekarang yang banyak berdayakan itu kan kader. Nah, itu bisa diisi. Nah, mereka membuat media itu. Jadi tidak selalu media itu nantinya bentuknya yang umum-umum gitu. Kemudian selanjutnya saat menjurus ke satu keluarga, gitu ya, ada ibu yang kebetulan hamil dengan KEK, ya, dengan kronik kekurangan energi kronik. Nah, ternyata ibu itu masih seusia dokter muda, paling umur 20-21 tahun, sehingga bahasa informasi yang diberikan juga menyesuaikan usia si ibu. Nah ini nanti juga termasuk di dalam pembuatan media. Itu penting sekali adik-adik mempertimbangkan, gitu ya. Salah satunya adalah umur berapa sih masuk kelompok, umur apa nih berdasarkan kita bilang, oh ini ada Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya. Ya, itu juga seringkali kita akan menyesuaikan itu walaupun etikanya tetap harus kita perhatikan. Nah, di sini juga penting sekali bagaimana membangun komunikasi. Ya, dalam pembuatan media informasi kesehatan, kita tetap harus memperhatikan ini. Ya, karena pesan yang kita sampaikan itu kan penting banget. Nah, dan cara bagaimana kita menyampaikan informasi
nanti pada saat kalau di semester 4 ini berarti adik-adik turunnya sudah ketemu masyarakat ya? Atau baru di puskesmas saja? Baru di puskesmas. Ya, berarti interaksinya dengan siapa? Ya petugas yang ada di puskesmasnya. Gitu. Saat adik-adik mengambil data, ya adik-adik berarti belajar berkomunikasinya dengan siapa? Petugas puskesmas yang mungkin memegang program yang mau adik-adik analisis. Nah, adik-adik bisa menanyakan selama ini di dalam pemberian informasi kesehatan untuk kelompok-kelompok komunitas yang membutuhkan pendekatan dari program tersebut itu tekniknya apa saja, media yang dipakai selama ini apa, gitu. Sehingga adik-adik juga bisa melakukan analisis dari situ. Apakah sudah efektif media yang digunakan? Nah ini juga perlu agar kita tahu apakah sudah tepat media yang kita gunakan. Ini unsur-unsur saya rasa adik-adik nanti bisa belajar sendiri, di mana komunikasi itu ya ada peran komunikator, ya peran komunikan, ada situ ada pesan, ada yang memerantarai, ya dan ada feedback. Ya, ini tidak kita bisa skip. Nah, kemudian kita bisa masuk. Memang untuk bentuk promosi kesehatan dalam hal pemberian informasi atau meningkatkan pengetahuan masyarakat, adik-adik pasti yang familiar dikenal itu adalah istilah penyuluhan, ya, secara umum, dan itu memang mungkin paling banyak dilakukan. Walaupun sebetulnya ada beberapa metode lain yang bisa kita lakukan tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita mau mencakup istilahnya sasaran yang cukup luas, biasanya memang untuk mengefisienkan anggaran penyuluhan yang biasanya dipilih, gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya hanya salah satu saja cara atau metode yang kita bisa gunakan. Nah, tapi ada banyak yang lain, termasuk di skill set nanti adik-adik akan belajar bagaimana cara konseling kan gitu, ya. Kemudian mungkin sebetulnya ada fokus group discussion, ya, jadi ada kelompok-kelompok kader yang kita kumpulkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, misal 9 sampai 12 orang. Kemudian kita minta sharing pendapatnya, ya, sejauh apa sih pengetahuan mereka tentang satu masalah kesehatan misalnya. Kemudian kita lakukan role play misalnya, ya, kalau kita butuh dengan media, apa yang alat bantu, apa yang bisa kita buat pada saat role play. Misalnya kita memberikan edukasi tentang gizi, maka misalnya, oh ternyata ini butuh food modeling. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi salah satunya tahu umum dan dirasa memang cukup efektif selama ini dari sisi banyak ya, mengumpulkan masyarakat, kemudian dari nakesnya sendiri, kemudian pembiayaan memang paling banyak dilakukan adalah dengan pembiayaan. Nah, sehingga di situ memang butuh beberapa alat bantu, metode dan media yang sesuai, ya, yang memfasilitasi nantinya. Nah, ini ada banyak yang kita perlu pertimbangkan, ya. Karena kalau adik-adik penyuluhan terus ngomong gini aja gitu kan kayaknya tidak. Mungkin 10 menit pertama ada antusiasme dari peserta ya untuk menghargai kita. Kayak misalnya kuliah pun sebetulnya kalau nggak ada kuisnya gitu kayaknya kurang membangun konsentrasi adik-adik gitu kan. Gitu. Misalnya makanya biasanya Dokter Fitri kalau dari statistik pasti akan memberikan beberapa soal kuis atau latihan soal untuk adik-adik kerja. Tapi kalau di sini saya minta adik-adik bikin media kan waktunya akan habis untuk bikin. Gitu ya. Jadi kita sedikit pelajari saja tentang itu. Nah, apa kepentingan atau keuntungan kalau kita membuat media? Ya tentu saja akan memfasilitasi penyampaian informasi kita. Ya, dari sekedar kita itu ngomong belum tentu loh. Yang saya sampaikan itu antara si A, si B, si C itu akan sama persepsinya dalam menangkap informasi itu, apalagi masyarakat umum, ya. Dan infonya tentang kesehatan apalagi gitu, ya. Apalagi kalau kita turunnya ke anak-anak remaja, ya, yang mana mereka itu sebetulnya masih banyak yang neglected tentang kondisi kesehatannya sendiri, masih merasa sehat, termasuk adik-adik ini mungkin.
Sehingga nggak jarang kemudian akhirnya yang mondok karena tipes, mondok karena DB, karena mengabaikan. Kayaknya nggak apa-apa kan? Ya, apalagi kalau dapat tadi penyuluhan gitu. Ya, kita tidak bisa memastikan kalau kita hanya sekedar menyampaikan seperti ini, sharing, ngasih materi tanpa ada penampilan media yang mendukung itu secara menarik. Saya yakin nggak ada 10 menit adik-adik sudah akan diacuhkan oleh para audiens. Ya, jadi ini keuntungan kalau kita membuat media. Jadi kalau adik-adik bikin media untuk saat ini sudah nggak bisa asal-asal aja, ya kan? Adik-adik harus menyesuaikan siapa sasaran yang sedang kita beri informasi. Itu penting banget. Nah, kemudian bisa meminimalkan mispersepsi. Jadi itu tadi, kalau kita masing-masing itu mungkin berbeda kemampuan kalau kita bilang public speaking ya, cara menyampaikan sesuatunya itu antara yang satu dengan yang berbeda. Itu mungkin penerimaan masyarakat tentang infonya juga akan berbeda. Sehingga kalau ada kakak tingkat adik-adik yang kemarin itu baru saja melakukan skripsi, ya, melihat hubungan antara pemberian edukasi sadari, topiknya tentang sadari gitu ya, untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dari anak-anak SMA. Ternyata hasilnya itu pada saat dilakukan pretest, post-test pertama, post-test kedua itu cukup bervariasi. Jadi ada pesertanya gitu ya yang di pretest sampai ke post-test 1 itu yang turun malahan gitu skor pengetahuannya. Nah, berarti ini kan masih galau ya. Berarti pengetahuan yang didapatkan setelah diberi informasi tadi malah jadi bimbang ya, jadi belum bisa menangkap. Tapi ada yang sebagian besar bisa meningkat. Nah, kemungkinan seperti ini kan pasti terjadi, sehingga harapannya kita bisa mencegah dengan media itu. Salah satunya adalah mispersepsi atas apa yang kita informasi. Gitu ya. Nah, karena apa, tipe orang itu juga beda-beda. Jadi sekarang itu kalau saya lihat kan banyak yang lebih senang belajar membuat catatan, gitu kan. Ada yang lebih senang mendengarkan. Saya selalu kalau ketemu dengan adik-adik PA saya di awal selalu tanya, kamu lebih senang cara belajarnya bagaimana? Nah, sehingga kombinasi nanti kita akan bisa lihat secara teori itu juga nyambung. Anak-anak sekarang mungkin sih kayaknya lebih banyak yang gabungan visual auditory tapi lebih banyak auditory. Tapi kalau putri biasanya mungkin lebih banyak bisa sambil bikin gambar, bikin istimewa kan gitu ya. Nah, itu sehingga itu juga perlu kita pertimbangkan bagaimana memediasi atau istilahnya mencari jalan tengah agar berbagai karakteristik saat belajar dari para peserta atau audiens saat kita memberikan penyuluhan itu bisa ini semua diorganisir semua. Jadi medianya harus yang seperti apa bentuknya. Bisa mengklarifikasi informasi ya, memfasilitasi ketidakpahaman. Mungkin kalau dengan omongan kok nggak tahu, tapi kalau dibantu dengan alat bantu visual, oh kita tulis, oh tekanan darah normal itu 120/80 mm/Hz, akan lebih nyantol gitu saat disambung mendengar. Apa tadi misalnya gitu, kok nggak jelas suaranya misalnya, oh ternyata tulisannya ada. Oh gambarnya kalau nggak tahu tulisannya, oh buah apa atau makanan apa, oh ada gambarnya gitu, ada food modelnya, akan lebih ada benar. Ya, ini harapannya dari berbagai media, bentuk media nanti semuanya memiliki tujuan yang sama. Kemudian ada beberapa bentuk pesan ya dalam media promosi. Ya, ini pada umumnya biasanya pakai himbauan rasional. Ada tapi yang kemudian melihat situasi ataupun mengharapkan perhatian yang lebih dari komunitas, maka ada beberapa bentuk lain, mulai dari melibatkan emosional pembacanya ataupun ketakutan. Jadi kayak
misalnya apa kalau ilmuwan ketakutan? Hubungannya biasanya dengan kebiasaan merokok, ya kan? Menyebabkan impotensi dan sebagainya. Ya, jadi itu di situ tuh memang mau kita meningkatkan awareness-nya dari si pembaca media itu bahwa oh efek samping merokok itu yang paling berbahaya adalah ini, yang dikhawatirkan oleh banyak lelaki itu kan arahnya ke impotensi misalnya, sehingga itu yang diperbesar. Ya, kalau di karena ada penggunaan beberapa tadi pasannya, ada yang kemudian gara-gara dan jadi itu kita bisa sesuaikan tergantung kira-kira urgensinya kita mau ngambil dari sisi apa. Mungkin kan apa perilaku merokok itu kan dari dulu sudah digembor-gemborkan edukasinya, tapi kok kayaknya nggak jelas juga ya. Proporsi orang merokok semakin tinggi juga, apalagi sekarang dengan adanya rokok elektrik misalnya. Mereka mengalihkan kebiasaan merokoknya dari rokok yang biasanya tembakau ke rokok elektrik karena awal-awal dirasa lebih aman. Walaupun kemudian akhirnya ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya aman, bahkan mungkin sama saja berbahayanya, gitu ya, karena ada kandungan-kandungan tertentu dari rokok elektrik itu yang membahayakan kesehatan. Walaupun sebetulnya vape itu dibuat awalnya adalah untuk memberikan kebiasaan merokoknya, gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan nanti apa pesan yang mau ditekankan oleh adik-adik semua. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, dari Dale's Code of Experience ini kita bisa menyimpulkan tadi karena ada berbagai karakter dari orang-orang ya. Tadi punya kemampuannya lebih condong apakah dia visual ataukah dia auditori gitu ya, ataukah dia motorik gitu. Sehingga memang kalau kita lihat yang paling banyak mungkin untuk kita buat dalam media ya yang bisa di sini 90% itu bisa mencapai tahapan lengkap dunia. Sedangkan kalau sekarang media informasi hanya orang-orang minta membaca, itu ternyata ketercapaiannya hanya 10% dibandingkan yang ya, hanya membaca. Apalagi anak-anak sekarang, anak saya sendiri aja itu kalau saya itu sudah dulu saya gini, mengangankan anak saya itu akan mirip dengan saya nantinya pada saat saya kecil gitu kan. Orang tua itu kadang-kadang tidak sadarkan begini. Jadi dari mereka kecil itu saya nabung beli buku-buku bacaan gitu ya. Mungkin nanti calon ibu-ibu juga akan sama. Jadi bayangan saya kan apa? Saya dari kelas 3 SD itu senang baca. Membacanya kok dulu kan belum ada gadget, belum ada tablet ini ya. Itu sehingga ya novel gitu. Di era saya tuh masih 5 sekawan. Ya, itu saya kumpulkan. Ya, terus buku edukasi sekarang banyak iklan-iklan yang untuk buku-buku edukasi Islam ya, membangun perilaku dan kayak gitu. Saya beli mencicil karena buku sekarang kan mahal. Tapi sampai sekarang tuh nggak semuanya disentuh oleh anak saya. Gitu, jadi sedih. Gitu. Mama tuh dulu gini. Mungkin mamahnya adik-adik semua juga sama. Nah, tanpa kita ingat bahwa mungkin sebetulnya read ini sudah nggak efektif lagi untuk get up. Kalau anak saya kan generasi alpha, Gen Z juga sih kayaknya sudah mulai menurun tuh literasi untuk belajar. Ada yang masih hobi baca novel tapi yang buku beneran ada nggak? Atau komik? Kalau komik masih. Sehingga banyak model juga kalau kita mau menyorotnya penggunaannya hanya dengan membaca itu ditambah dengan gambar gitu sehingga naik sedikit lah levelnya ya sampai ada gambar dan kombinasi bacaan. Jadi banyak edukasi yang dibentuk dalam bentuk komunikasi dua arah kayak komik itu juga cukup lebih menarik daripada yang tulisan penuh gitu apalagi jurnal. Tapi kalau adik-adik kan ditutup gitu ya. Nah, jadi berbeda. Tapi secara umum ini ketercapaiannya hanya 10%. Ya, artinya keberhasilan dari media kalau bentuknya hanya dari review, ya itu
levelnya anak sehingga memang sebetulnya yang kita harapkan nanti sampai pada tahap profesi adik-adik itu lebih banyak membuat desainnya yang bentuknya ke sini. Jadi pastinya bisa kita minta role play untuk mensimulasikan apa yang sudah kita edukasikan gitu ya. Misalnya apa, kalau di kebidanan itu kan banyak terkait laktasi. Anak-anak kedokteran harus belajarnya itu juga salah satunya kalau KIA itu tentang laktasi ke teman-teman kebidanan dong. Ya, karena kalau di kedokteran itu nggak dibahas bagaimana cara menyusui, posisi menyusui yang benar itu nggak diajari. Gitu. Tapi di kebidanan kan lebih pijat oksitosin gitu-gitu. Ya kan? Jadi harus dipraktekkan gimana caranya. Makanya biasanya sekarang kalau konselor itu kan pasti ada alat peraga. Nah ini untuk mereka agar bisa sampai pada tahapan ini. Ya. Ini penting untuk kita ketahui pada saat kita menentukan media seperti apa yang kita susun. Sehingga tadi ada banyak pemanfaatan yang sekarang itu lebih pada ini ya kan. Televisi saja sekarang sudah ditinggalkan. Siapa yang masih nonton TV? Jarang ya. Apalagi acara-acara TV-nya sekarang banyak yang nggak semenarik dulu malah menurut saya. Nah, jadi lebih banyak nontonnya YouTube ya. Kalau adik-adik sekarang mungkin dari Instagram itu yang baru apa namanya? Saya belum baca. Apa namanya? Ya, Reels gitu ya. Mungkin itu kayak Twitter ya. Tapi mungkin Instagram. Ya. Karena banyak. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan kan. Kalau adik-adik tanya kakak kelas, biasanya ya media yang dibikin kan pasti yang bisa dikonekkan nanti adik-adik upload di sini. Termasuk tadi rumah sakit, pusat teknik kesehatan semua kan sekarang sudah memanfaatkan teknologi audio visual. Ya. Ini kemudian, tapi kita tidak bisa istilahnya meninggalkan penuh ya untuk media yang cetak ini. Karena mungkin di beberapa daerah ternyata tidak semuanya, karena kebetulan kondisi geografis Indonesia yang bervariasi, tidak semua masyarakat itu sudah bisa mengakses ya, karena keterbatasan posisi dari sinyal yang nggak ada ataupun teknologi mereka semuanya belum semuanya mampu menggunakan. Bahkan di daerah yang perkotaan ini aja yang orang-orang usianya di atas 50 tahun misalnya nggak semuanya familiar kan dengan aplikasi-aplikasi itu. HP ya kadang-kadang Android misalnya Android aja belum tentu mereka itu bisa mengoperasikan dengan maksimal, paling bisanya pakai tapi untuk telepon. WA baru belajar, termasuk orang tua saya gitu, kalau ada apa-apa ya tanya gitu. Kadang salah nulnya kan gitu. Ya. Nah, ini kendala kita sehingga mau tidak mau di Indonesia media yang cetak ini pun perlu jadi pertimbangan. Ya. Jadi adik-adik bisa belajar nantinya, kita perlu bikin poster nggak ya? Kita perlu bikin leaflet nggak ya? Billboard perlu nggak ya? Makanya sekarang pun banyak iklan-iklan layanan kesehatan yang masih ditempelkan di mobil-mobilnya. Ya, harapannya orang-orang yang lewat atau pedagang misalnya di jalanan itu masih bisa baca. Ya. Nah, ini masih menjadi pertimbangan yang tidak bisa kita abaikan. Nah, ini yang sederhana pertama biasanya kalau kita penyuluhan dalam bentuk kelas kecil gitu ya. Diskusi itu masih kita pakai flash chart atau konseling ya, itu kita bisa pakai media bentuknya kecil aja, jadi ini kayak lembar balik yang mana kita bisa menggunakannya untuk mengedukasi misalnya ke person atau beberapa kelompok orang saja karena ini kecil ya. Kemudian ini adalah apa kalau ini adalah salah satu bagian dari lembar balik tadi. Jadi cuma munculnya pertanyaan, apakah apa itu kesehatan jiwa? Nanti jawabannya kan di halaman belakangnya, kepeannya, nakesnya, gitu ya. Terus kemudian apakah penting bagi remaja kesehatan jiwa itu? Nah, ini adalah salah satu cuplikan dari lembar balik tadi.
kemudian kalau ini akhirnya di belakangnya sisi baliknya itu ada uraian yang lebih detailnya. Kesehatan jiwa apa menurut undang-undang dan seterusnya. Ya, ini adalah satu contoh untuk gambar. Kemudian tidak ini alat yang sebetulnya simple, mudah didapatkan. Contoh-contohnya untuk mengenalkan makanan sehat bagi anak-anak kira-kira di level umur berapa? PAUD gitu ya, KB gitu ya. Jadi kalau adik-adik nanti edukasinya lebih kepada anak-anak kelompok usia itu, maka ini juga termasuk flash chart. Jadi kita bisa pakai ini sayur apa manfaatnya, kandungannya apa saja gitu. Nah, kita bisa manfaatkan dengan alat ini. Nah, karakternya memang dia terdiri dari gambar, teks, simbol gitu ya. Ukurannya ya paling seukuran postcard gitu, simple untuk kita gunakan, yang menggunakan banyak gambar atau simbol yang tidak terlalu banyak penjelasannya, tapi dari kita yang menjelaskan. Nah, ini salah satu media yang bisa diadik penting. Kemudian ada keuntungan, ada kekurangannya, tentu saja setiap media. Terutama kalau hanya berupa gambar itu kadang-kadang kan persepsi masing-masing orang berbeda, sehingga pada saat kita menjelaskan itu harus lebih clear. Ya, ini kekurangannya. Kemudian ukurannya sangat kecil, gitu ya. Jadi tidak bisa kita gunakan dalam kelompok diskusi yang besar. Nah, ini sehingga kapan kita perlu menggunakan ini ada di bisa menentukan. Kemudian yang selanjutnya poster. Kalau poster, nah ini kan adik-adik sudah banyak nih lomba-lomba poster kesehatan yang diselenggarakan. Saya yakin banyak yang sudah mencoba ikut gitu, sehingga sudah tidak hal yang sulit lagi untuk adik-adik. Ada beberapa macam bentuk poster. Ini saya cuplikan dari Kementerian Kesehatan. Ya, ada yang dia itu detail gitu ya di sini. Langkah-langkah pencegahan bagi penyandang DM di masa pandemi COVID-19, tetap jaga kondisi dan seterusnya. Ada juga yang tadi saya sampaikan. Jadi kadang-kadang pasien itu kalau kita beri edukasi misalnya, oh anaknya umur 6 sampai 8 bulan ya Bu, berarti anaknya itu harus makan makanan dengan bentuk yang disaring. Tapi tidak semuanya ibu itu paham kalau itu hanya sampaikan begitu. Karena apa? Ada detail yang harus mereka ketahui. Misalnya, oh telurnya itu butuhnya segini loh, nasinya segini komposisinya gitu ya, terus ditambah apa saja, oh wortel mungkin dengan susu atau santan, garamnya seberapa gitu ya. Nah, sehingga ini akan lebih membantu ibu itu memvisualisasikan apa yang sebetulnya harus dia siapkan untuk anaknya. Makanya kalau edukasi untuk pasien juga sama. Pasien dewasa, DM, kita juga mungkin nggak cukup hanya bilang Bu, nanti makanannya itu kurangi yang mengandung gula ya. Kan harus ada contohnya. Terus yang penting untuk dietnya orang DM itu apa? Kan harus memperhatikan 3J. Jenisnya, jam kita berikan, satu lagi apa? Jumlah. Sehingga kita bisa membuatkan food modelnya tadi dengan gambar apapun contoh barangnya. Oh segini loh Bu, untuk menu pagi ibu tuh butuhnya sekian. Karena kalau kita bilang 50 gram karbohidrat, gimana bayangkan, nggak semua orang punya timbangan. Jadi oh segini loh Bu, sekian sendok, oh sekian potong mangga, oh sekian misalnya ikannya, dagingnya. Nah itulah kepentingannya. Di poster pun kita bisa buat gitu ya, kalau kita tidak punya food model. Nah, ini kemudian leaflet ini kan lebih sederhana ya, biasanya lebih kecil ya daripada poster, tapi sebetulnya isinya hampir sama. Nah, di sini sama sebetulnya, baik itu poster, baik itu leaflet, itu kita harus memperhatikan pada aspek bentuk, warna, bahasa, huruf, ilustrasi, dan gambar yang kita pilih. Sehingga saya pernah waktu itu menjadi
diminta untuk menjadi juri, tapi bentuknya poster. Saya lihat hasil karyanya adik-adik untuk bikin poster tuh bagus-bagus. Adik-adik itu pintar bikin abreviasi nih sekarang. Ya singkatan-singkatan yang nggak kalah dengan singkatan-singkatan yang dibikin oleh Kementerian Kesehatan gitu. Lucu-lucu macam-macam walaupun kadang ada yang nggak nyambung. Yang penting ada singkatannya. Ya singkatan harus diperpanjang gitu. Itu banyak. Hanya ada beberapa yang faktor yang mungkin tadi tuh tindih gitu kadang kelemahannya ya. Ada hal yang ya tadi dipaksakan singkatannya itu terus dipaksakan. Terus pemilihan gambarnya yang kadang nggak sesuai, walaupun itu bagus, atau penempatan. Nah itu yang seringkali menjadi unsur penilaian kalau kita bikin poster kan, nah itu sama, leaflet juga sama. Jadi betul-betul kita harus perhatikan baik leaflet ataupun poster itu sebenarnya targetnya siapa, goalsnya apa, ya. Konten dari material yang bisa kita ambil dari begitu banyak informasi yang sebetulnya pengen kita sampaikan kepada audiens. Kan banyak banget infonya, tapi apa ya titik tekannya gitu. Karena di leaflet itu kan lebih ringkas. Terus outline, koleksi data, ilustrasi. Jadi memang butuh perencanaan pada saat membuatnya. Jadi nggak akan sembarangan kita kemudian bikin model. Ya, outlining, ya, kemudian final draft bagaimana, kemudian kita tes konsepnya. Jadi ibaratnya kita uji validitas reliabilitasnya. Kira-kira dengan model ini, media yang seperti ini itu bisa dimanfaatkan dan bisa tercapai nggak tujuan kita itu pada sasaran. Jadi diuji coba pada beberapa kelompok usia yang memang membutuhkan informasi itu. Itu sudah saya rasa kalau adik-adik yang kemarin beberapa ikut lomba itu sudah tahu tahapannya. Terus ditunjukkan, terus diminta menilai. Itu adalah tes dari konsep. Kemudian buklet ini sudah jarang kayaknya sekarang kalau bentuknya cetak. Tapi kalau soft file mungkin masih ya, ada beberapa halaman PDF itu kan mirip buklet sebetulnya. Tapi kalau dicetak sepertinya sudah jarang karena bentuk buku mini itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Cetak itu kan sekarang cukup mahal. Kecuali mungkin kita bisa sederhanakan hanya di print biasa gitu, tapi kan pasti kurang menarik dibandingkan kalau menggunakan kertas-kertas yang memang bentuknya yang cetakan yang lebih tebal, misalnya, atau yang soft tapi tebal. Tapi dari sisi biaya ini seringkali sudah tidak terlalu efektif juga, kadang cuma diambil tapi nggak dibaca semua, sehingga akan lebih efektif kalau kita bikin buklet dalam bentuk e-buklet, gitu ya. Jadi tidak lagi dicetak. Itu bisa menjadi salah satu alternatif kita. Ya. Kemudian kalau flyer-flyer tadi ya kecil-kecil misalnya masih bisa. Nah ini komponen-komponen yang mungkin bisa kita sampaikan dalam flyernya. Yang terakhir itu adalah penggunaan media elektronik. Ini yang saya rasa pasti akan adik-adik gunakan pada saat melakukan pembuatan media. Hanya yang perlu diingat tadi, apa saja etika yang harus kita perhatikan ya pada saat menyusun ini, kira-kira akan menyinggung kelompok-golongan tertentu atau tidak, itu harus dilihat. Konten penyampaiannya, ya, bahasa yang kita gunakan, sehingga kemudian kalau misalnya konten di rumah sakit, maka kita harus memperhatikan tetap harus ada inform consent kalau kita menggunakan pasien. Ya, tapi kalau tidak biasanya kan kemudian wajahnya di blur misalnya gitu ya. Itu harus ada diperhatikan. Karena sosial media itu kan memang kok saya bilang ada dua sisi mata uang. Ya, di satu sisi itu kita cepat banget itu bisa share ke siapapun akan bisa melihat gitu ya. Tapi di satu sisi itu kalau kita tidak hati-hati, tidak memperhatikan etikanya, itu akan bisa terkena undang-undang IT kan gitu. Sehingga ini yang nanti adik-adik harus betul-betul perhatikan. Pentingnya pembimbing pada saat untuk menyusun atau pentingnya pakar ya untuk kita libatkan nanti kalau adik-adik sudah bekerja itu pada saat membuat media itu di situ. Jadi
untuk pembuatan media-media edukasi elektronik yang dia skupnya itu luas. Kementerian Kesehatan itu tidak sembarang menugaskan kemudian petugas yang prokes untuk bikin, enggak. Biasanya mereka akan mengkonsultasikan atau istilahnya validasi muka, validasi isi itu kepada pakar-pakar. Baik itu pakar bahasa, pakar teknologi, IT, kemudian pakar dari konten, pembuat konten itu sendiri. Kalau ini bidangnya TV ya konsulnya ke TV, bidangnya penyakit-penyakit non communicable mungkin bisa ke penyakit jantung, bisa ke anak, ya, atau pakar-pakar bidang ilmu kesehatan. Jadi media elektronik ini sekarang juga banyak dipakai. Walaupun dulu perjalanannya ya sudah ada yang pakai radio, dulu itu masih ada ya beberapa dokter yang kayaknya tetap cakupannya itu diminta untuk mengisi siaran radio, masih ada. Ada beberapa radio RRI itu saya kalau di mobil itu sambil perjalanan masih kadang dengar. Cuma sayangnya kalau adik-adik perhatikan di radio itu sekarang lebih banyak konten-konten informasi yang diberikan sekaligus iklan itu dari para pelaku praktisi kesehatan yang non medis gitu, ya kan? Komplementer data ke siapa gitu kan? Coba perhatian, masih sok dengerin radio nggak? Saya nggak yakin. Ya. Tapi ada beberapa dokter yang masih diminta mengisi di situ, tapi sekarang sudah menurun. Di televisi juga sama. Kalau ada dia lihat kadang malam itu malah iklan-iklan alat-alat kesehatan, itu kan? Itu ada, ya. Nah, sebetulnya ini kita bisa manfaatkan. Dulu itu banyak banget tuh konsultasi dokter di TVRI gitu ya, TVRI lokal itu masih banyak omongan gitu. Tapi saya nggak yakin. Kalau dulu yang terkenal di zaman saya itu dokter Happy. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu berarti memang dokter kita beda tingkat usianya ya. Tapi kalau tanya ke orang tuanya mungkin ngerti dokter Happy itu dokter, tapi dia kalau sekarang tuh mirip-mirip siapa dokter Zaidi, siapa namanya? Yang memberikan resep-resepnya dari sisi herbal. Ya, nah dokter Happy itu dulu terkenal pada masanya gitu. Itu juga lewat televisi. Kemudian banyak dokter yang terkait dengan edukasi kesehatan reproduksi, ya banyak itu sebetulnya di televisi. Kemudian yang terakhir adalah ini yang pasti banyak kita manfaatkan. Ada banyak dan banyak lagi saya rasa adik-adik lebih tahu daripada saya. Sehingga nanti masing-masing kontennya pun adik-adik akan menyesuaikan. Oh kalau yang TikTok tuh pendek dong, nggak usah terlalu banyak. Kalau di Instagram mungkin masih bisa dengan Reels misalnya, jadi bisa videonya lebih panjang. Terus konsep-konsepnya pun sekarang dengan lucu-lucunya Gen Z gitu kayaknya lebih menarik. Itu saya rasa kurang lebihnya yang dari saya ya tentang media promosi kesehatan untuk menjadi harapan dan untuk menjadi gambaran juga nanti adik-adik pada saat di lapangan itu bisa. Jadi kita tentukan media itu siapa sasarannya. Kalau orang lansia, adik-adik beri paparan dengan PowerPoint misalnya, terus tulisannya penuh, ya terus apa lagi adik terus gini, hipertensi ada ya, peningkatan tekanan darah di mana tekanan sistoliknya 120 di atas 120 dan diastoliknya di atas 80. Nah, terus kemudian nanti sampaikan lagi, oh hipertensi stage 1 begini, stage 2 begini. Nanti nggak ada 5 menit mereka sibuk ngobrol sendiri, ya nggak? Sehingga nanti saat di lapangan turun ke masyarakat itu tidak hanya ketemu tapi ngerti apa yang mau dilakukan. Kalau kita mau beri edukasi dengan teknik bagaimana, karena masih banyak yang seperti itu. Bagi adik-adik nanti yang merasa public speakingnya belum bagus, justru kesempatan latihannya saat ke masyarakat. Karena kan biasanya nanti adik-adik akan milih nanti yang presentasi yang pintar ngomong aja, nanti itu mesti. Padahal yang perlu dilatih itu kan yang masih pemalu, ya. Atau mungkin ya tadi nggak terbiasa. Karena saya punya dulu mahasiswa PA sekarang sudah lulus, jadi boleh diceritakan. Ya, nggak sebut nama. Kalau WA pintar banget itu. Karena ternyata setelah lama-lama saya hafal tuh adik-adik punya template ya untuk WA. Jadi mau ketemu minta. Karena dulu saya sekolah,
saya jarang ke kampus, sehingga saya minta adik-adik itu datang ke rumah di luar jam kampus. Karena rumah saya dekat, saya pikir tidak akan memberatkan. Saya tanya, kamu kos apa rumah di mana? Karena kos, oke, dekat NS, oh iya, berarti ke Petoran nggak jauh. Nah, saya minta datang ke rumah, terus setelah itu ngobrol gitu. Saya tunggu, anak ini diem aja gitu, gelisah. Terus akhirnya saya tanya, kamu kenapa? Ada lagi gitu. Enggak. Terus kamu bingung ya mau pamitnya gimana? Ternyata bingung mau pamit. Cara pamitnya gimana? Dia ngaku iya terus ternyata betul kalau kita korelasikan nilai skill komunikasinya itu nggak ada A. Gitu. Jadi memang ya karena terbiasa ngobrol itu lewat chat. Jadi kalau bikin assalamualaikum dokter, selamat siang, saya itu pinter tuh. Harapan saya nanti adik-adik ke masyarakat walaupun belum turun langsung, adik-adik bisa belajar komunikasinya dengan petugas kesehatan. Ya, tanya-tanya, ngobrol itu akan meningkatkan kemampuan kita berinteraksi dengan orang di luar FK. Ya, karena banyakan juga anak-anak kedokteran kita kadang-kadang roamingnya ketemunya dari pagi sampai maghrib itu teman-teman yang di situ, makanya ketemunya juga pacarannya mungkin sama FK, nggak sempat kenal dengan yang di luar gitu kan ya. Jadi belajar untuk berkomunikasi. Atau nanti jangan-jangan khawatir ya ngobrolnya nggak nyambung ya sama orang teknik, ngobrolnya nggak nyambung dengan orang ekonomi, padahal sebetulnya ada hubungannya. Ekonomi itu erat hubungannya dengan kesehatan. Itu karena pembiayaan kesehatan, anggaran semuanya orang ekonomi yang lebih pintar daripada kami. Saya rasa itu. Ada yang mau disampaikan dari adik-adik? Sehat semua atau selama puasa? Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya nggak mungkin tanya sudah makan karena kebanyakan pasti sudah pada puasa kan gitu ya. Makanya nanti pasti. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi saya tanya sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sepertinya tidak ada yang ditanya. Saya boleh akhiri? Oke, nanti setelah ini harapan saya media yang adik-adik buat akan sangat bervariasi dan berkualitas bagus semua agar nanti bisa menguatkan ya. Oh ini ternyata memang adik-adik ini bagus-bagus medianya untuk nantinya betul-betul bisa dimanfaatkan. Puskesmas itu senang banget kalau nantinya adik-adik itu bikin media karena mereka butuh justru dari adik-adik sumbangan media. Analisis data juga sama. Mereka butuh dibantu sebetulnya untuk menganalisis karena banyak program yang kami lakukan. Oke, terima kasih semuanya. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Ini nanti pokoknya yang penting adik-adik presensinya bagaimana ya. Yang penting nanti